Salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama di malam hari ini. Kita boleh berkumpul bersama keluarga kita. Karena Tuhan Yesus baik, kita mau memuji Dia. Dialah yang baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih. Haleluya, kita mau muji-muji Tuhan sampai hari ini. Kita boleh kuat, kita boleh sehat. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang daripada Tuhan. Sebab Tuhan selalu beserta kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami miliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Yes. Mari bersama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Malam hari ini kami kembali bersyukur buat kebaikan-Nya Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertai kami. Sebab sukacita kami, kekuatan kami datang daripada Tuhan. Ini kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan kami ingin selalu bersekutu padamu ya Tuhan. Sebab kami selalu merindukan hadirat-Nya Tuhan. Kami aman, kami tenang dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini kami malam hari ini ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Kaulah yang kami muliakan ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sekali lagi nyatakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
baya. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Bapa, kami kagum akan Engkau, akan kasih-Mu, akan mukjizat-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, ya bayada 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 bang. Segala pujian kami Bapa, segala hormat kami, segala sembah kami hanya bagi-Mu Bapa di tempat maha tinggi. Ya Rabaya baya balaleluya, haleluya. Mulia Bapa, agung nama-Mu selalu. Terima kasih. Ya Rabaya dawa. Indah ya dawa ya dawa ya dawa ya dawa ya dawa. Siada baya dawa ya dawa. Iya dawa ya dawa ya dawa. Bapak terima kasih Bapak buat malam yang indah ini Bapak. Kami mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu di FA GB Sunggal di rumah kami masing-masing. Kami live streaming Bapak. Biarlah Bapak kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi semua umat-Mu yang mengikuti ibadah FA live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima buat segala pertolongan Bapak bagi kami. Kami tahu Bapak, sangat sulit. Tetapi kami percaya Engkau Bapa yang baik akan selalu menolong kami, menopang kami, sehingga kami bisa melewati pandemi ini. Itu karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, izinkan hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan sebagian dari isi firman. Bapa yang menuntun hamba-Mu, memimpin hamba-Mu, mengajari hamba-Mu. Sehingga Bapa pada saat firman-Mu ditaburkan Bapa, itu memberkati yang mendengarkannya, memberkati yang menyampaikannya. Bapa yang baik, kami tahu Bapa firman pedang bermata dua. Pada saat ditaburkan, itu menegur yang mendengarkannya. Terlebih-lebih Bapa, terlebih-lebih menegur yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan Bapa bejana hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan di ibadah kebaktian tengah minggu live streaming FA GB Sunggal. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom buat semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu live streaming FA GB Sunggal malam ini. Terima kasih sudah mengikuti. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah kebaktian tengah minggu Family Altar GB Sunggal. Terima kasih. Di masa pandemi ini, saya percaya semua umat Tuhan yang ada di rumah mengalami masa-masa sulit. Tapi saya percaya masa-masa sulit itu bisa kita lewati, kita lalui kalau kita berpegang kepada firman Tuhan. Malam ini saya ingin bersaksi buat kita semua bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Saya ingin membagikan kesaksian saya karena pertolongan Tuhan sehingga saya sampai saat ini bisa ada sebagaimana saya ada. Saya mengingat 10 tahun lalu. 10 tahun lalu saya keluar dari rumah. Saya mengendarai roda 4. Saya keluar dari rumah 500 meter di tengah perjalanan. Saya mendengar suara. Dia berkata, tubuhmu adalah salib. Saya mendengar itu terkejut.
tubuhmu adalah salib. Saya tidak percaya. Saya katakan kepada suara itu, tidak. Saya bilang, tanpa saya sadari, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, dengan logika. Pada saat saya bilang tidak, pada saat itu saya lagi menyetir mobil, roh saya keluar dari tubuh saya. Pada saat saya menyetir mobil. Sehingga keluar dan saya melihat bahwa mobil itu berjalan. Sehingga pada saat roh saya keluar, roh itu berkata kepada saya, tegakkan tanganmu. Maka seketika itu juga, tangan saya tegakkan. Setelah saya tegakkan, dia bilang, miripkah salib itu? Saya bilang, tidak, kepanjangan. Suara itu langsung berkata, bengkokkan. Seketika itu juga, saya bengkokkan tangan saya. Pada saat saya bengkokkan, suara itu berkata, mirip salibkah? Saya melihat, ya mirip. Pada saat saya percaya bahwa tubuh saya ada salib, roh itu, suara itu berkata, siapakah yang engkau salibkan di tubuhmu? Yesuskah atau yang lain? Pada saat suara itu selesai berkata, roh saya kembali ke tubuh saya. Seketika itu juga, pada saat saya menyetir, saya hentikan. Saya pinggirkan mobil saya untuk berhenti. Setelah berhenti, saya menangis. Saya berkata, ya Tuhan, biarlah tubuh ini hanya Yesus yang tersalibkan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, buat kita-kita, buat umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming, kebaktian tengah minggu di Family Altar, ingat, tubuhmu adalah salib. Malam ini, setelah engkau mendengar kesaksian ini, siapa yang engkau salibkan di tubuhmu? Yesuskah? Atau yang lain? Yang lain itu apa? Yang lain itu adalah pada saat engkau salibkan, bukan Yesus. Yang lain itu adalah harta orang tua. Kamu merasa orang tua punya harta banyak, dia bisa menyelamatkanmu? Belum tentu. Belum tentu. Apalagi yang lain itu? Saudara-saudara kita, pejabat-pejabat tinggi yang berpangkat, itukah yang kau salibkan di tubuhmu? Kamu bisa kecewa. Kamu akan bisa kecewa. Tetapi, kalau Yesus yang kamu salibkan di tubuhmu, ingat, Yesus tidak pernah mengecewakan kita yang percaya kepadanya. Jadi malam ini, buat saudaraku yang mengikuti ibadah kata KTM live streaming GB Sunggal, malam ini ubah cara berpikirmu. Mari salibkan Yesus itu di tubuhmu. Karena apa? Hanya Yesus satu-satunya yang menolong kita. Bagi saudara, bagi anak-anak Tuhan yang menyalibkan Yesus di tubuhnya, dia akan menjadi orang-orang yang senang berdoa, senang memuji, senang menyembah, dan menolong. Itu dia. Di masa pandemi ini, kita harus lakukan itu. Berdoa, memuji, menyembah. Kita bangun mezbah kita di rumah kita masing-masing. Karena kita tahu, tanpa mezbah, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan saat ini. Saya katakan sekali lagi, bangun mezbah kita di rumah masing-masing. Jangan bangun yang lain. Suami istri, perkuat doa, perkuat pujian, perkuat penyembahan. Karena hanya itulah satu-satunya kita jalan untuk bisa melewati pandemik ini. Bagi kita
yang percaya, lakukanlah itu. Ingat, pada saat kita membangun mezbah kita, ada pujian, ada doa, ada penyembahan. Secara tidak langsung, kita menghidupkan api di mezbah itu. Api itu tidak padam. Karena kita yang melakukannya. Kita yang membangunnya di rumah. Maka dari itu, pada saat ini, bangun api itu melalui doa, pujian dan penyembahan. Bila ada api di mezbah kita, kita harus hadirkan juga korban itu. Korban bakaran. Kalau hanya api, belum lengkap. Bila tidak ada korban bakaran. Bagaimana cara kita untuk menghadirkan korban bakaran itu? Anak-anak Tuhan yang menyalibkan Yesus di tubuhnya, itu akan mempunyai karakter sifat penolong. Masa ini, masa sulit. Tetapi, jangan pernah ragu untuk memberi, untuk menolong. Pada saat kita menolong saudara-saudara kita, pada saat kita memberi, di masa sulit ini, kita menghadirkan korban bakaran di mezbah kita. Pada saat ada korban bakaran, api membakar korban bakaran itu, korban bakaran itu akan menjadi wangi-wangian dan menyenangkan hati Tuhan. Pada saat Tuhan disenangkan, genaplah firman Tuhan bagi kita di Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13 berkata, marilah, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Pada saat kita senangkan hati Tuhan, Roma 10 ayat 13 ini genap bagi kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita diselamatkan karena apa? Karena kita berseru. Kenapa kita berseru? Sebabnya pada saat ini Bapak, pada saat ini Tuhan, saya di PHK. Saya tidak bisa bekerja lagi. Sebab itu aku berseru kepadamu. Sebab apa kita berseru? Pada saat ini Bapak, daganganku tidak laku lagi. Karena tidak ada pembeli, orang keluar rumah terbatas. Makanya kita berseru kepada Tuhan. Maka dari itu, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu, live streaming di FA, GB Sunggal, mari kita bangun mezbah kita. Mari kita menjadi orang-orang yang pemberi dan penolong. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Maka untuk itu, malam ini saya mengajak kita semua. Mari memberi. Karena Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Edi Pradetno, Bapak Gembala Pembina kita juga, Bapak Pendeta Erbambang Yunan, serta Gembala kita di Sunggal, Bapak Pendeta Ferry Joshua Ginting, mengajak kita di masa sulit ini, mari kita menabur, mari kita memberi. Saya sangat senang melihat saudara-saudara kita, pengerja-pengerja, diaken-diaken, umat Tuhan di GB Sunggal, banyak memberi untuk umat Tuhan. Saya sangat senang sekali. Walaupun hari ini ada dari kita yang diizinkan Tuhan untuk saat ini tidak bisa memberi, jangan patah semangat. Kita tidak bisa memberi berbentuk duit, barang, karena keadaan, jangan patah semangat. Salah satunya saya, saat ini Tuhan belum mengizinkan saya untuk memberi untuk di rumah Tuhan. Tetapi saya tidak patah semangat. Saya memberi dari
yang ada pada saya. Saya tidak punya duit, saya tidak punya barang untuk saya beri. Tetapi kita masih bisa memberi yang dimulai dari apa yang ada pada kita. Saya mengajak istri saya ajak istri saya, ayo kita memberi. Apa yang kita beri? Kita tidak punya duit, kita tidak punya barang. Jangan berkata begitu, ayo ikut saya. Kami pergi ke Palang Merah Indonesia. Kami memberi, kami mendonorkan darah kami. Karena kami tidak punya duit, punya barang untuk kami berikan kepada saudara kami. Hanya darah yang bisa kami sumbang. Mari, saudara, yang kita saat ini, di masa pandemi ini, belum diizinkan Tuhan untuk memberi berbentuk duit dan barang. Mari, kita beri darah kita. Kita donorkan darah kita. Sehingga darah kita itu bisa berguna bagi sesama kita. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang berani memberi, dia akan mendapat balasan dari Tuhan. Mari saudaraku, anak-anak Tuhan yang menyalibkan Yesus tubuhnya. Genaplah janji Tuhan itu bagi kita di Matius 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Percaya, kita yang berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Di masa pandemik ini, di masa sulit ini, mari kita semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu, live streaming EPA malam ini, di rumah masing-masing untuk membangun mesbah. Karena mesbah berbicara hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan pertolongan. Jadi, pada saat kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, apapun ujian dan percobaan saat ini akan menjadi biasa. Karena Tuhan akan menggenapkan firman-Nya bagi kita di 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya firman Tuhan bahwa masalah pandemik ini itu biasa. Itu biasa. Yang membuat biasa bukan siapa-siapa. Tetapi yang membuat biasa ini adalah Tuhan. Mari saudaraku, kita yang percaya, yang menyalibkan Yesus di tubuh kita, mari kita semua anggota EPA yang mengikuti ibadah kebaktian tengah minggu, bangunlah mesbahmu, jadilah pemenang. Kita semua akan keluar sebagai pemenang di masa pandemik ini. Percaya, percaya, itu ciri khas orang Kristen. Pada saat kita percaya, kita akan jadi pemenang dan kita pasti menjadi pemenang. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam
ada baik, haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan bagi kami, sangat ajaib. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa di tempat ini, di rumah-Mu yang mengikuti ibadah kebaktian 3 minggu Bapa. Live streaming Eva kami di GB Sunggal. Engkau yang melawat Bapa, Engkau yang menguatkan semua umat-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa yang baik, di masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, kami akan kuat, kami akan bisa melalui semua ini, karena ada pertolongan dari surga. Ajari kami Bapa, semua umat-Mu, untuk membangun mezbah di rumahnya masing-masing. Karena mezbah berbicara hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Berbicara hubungan melalui pujian penyembahan dan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami Bapa kekuatan yang dari surga. Untuk kami berdiri teguh dan tetap tak tergoyahkan. Dan iman kami di masa pandemi ini tidak akan pernah tergantikan. Karena ada Tuhan Yesus yang kami salibkan di tubuh kami, yang menjadi penolong kami di masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa malam ini buat gembala-gembala kami yang ada di pusat maupun yang ada di Medan. Buat gembala kami yang ada di pusat, kami berdoa buat pendeta Insinyur Niko Nuturharjo beserta 4 staf penggembalaan. Kami juga berdoa Bapak buat gembala kami yang ada di Medan Pelajar, Bapak Pendeta Daniel Edi Pradino beserta 4 penggembalaannya. Begitu juga Bapak kami berdoa buat gembala pembina kami yang ada di Medan Pelajar, Bapak Pendeta R. Bambang Yona. Kami juga tidak lupa Bapak berdoa buat gembala kami yang ada di Sunggal, Bapak Pendeta Ferry Yusua Ginting beserta 2 staf penggembalaannya, Bapak Pendeta Budiman Saragi beserta Bapak Pendeta Daulat Asikian. Kami serahkan Bapak gembala-gembala kami ini Bapak ke dalam tangan pengasihan. Engkau menuntun gembala-gembala kami Bapak, dimanapun mereka melayani Engkau Bapak. Biarlah Bapak tanda-tanda heran, tanda-tanda yang ajaib selalu menyertai gembala-gembala kami ini. Kekuatan kesehatan dari surga, itulah menjadi milik gembala-gembala kami. Kami juga berdoa Bapak buat keluarga besar gembala-gembala kami, buat istri, anak, maupun cucu-cucu dari gembala-gembala kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapak. Biarlah selalu aman dalam perlindungan Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak buat pemimpin bangsa kami, buat presiden kami, buat wakil presiden kami, buat semua menteri-menteri Bapak, buat semua gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa dan kepala lingkungan. Kami serahkan Bapak pemimpin bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka di masa pandemi ini. Biarlah Bapak setiap keputusan mereka, keputusan yang terbaik, karena keputusan mereka itu asal dari Engkau Tuhan. Begitu juga Bapak, secara khusus kami berdoa buat para dokter, para perawat yang menangani pasien COVID-19. Engkau yang menjagai mereka, melindungi mereka Bapak. Pada saat mereka Bapak ada di tengah-tengah pasien COVID-19, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjagai mereka, sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Karena ada Tuhan yang menjaga, melindungi para dokter dan para perawat. Begitu juga Bapak, semua para pasien COVID-19, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya, mujizat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu terjadi, kami masih percaya mujizat-Mu Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat pasien-pasien COVID-19 berseru kepadamu, mujizat itu terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapa yang baik, Engkau tahu Bapa, masa-masa sulit ini, tetapi Engkau tetap mengajarkan kami selalu berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Bapa yang baik, saat ini Bapa, kami akan selesaikan ibadah kebaktian tengah minggu kami, live streaming di rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang Bapa, berpisah satu sama lain, mari Bapa yang baik, ulurkan tangan Bapa untuk memberkati kami. Saudara yang terkasih, yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai memakai masker, mencuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk ikut ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk
mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.